Hai everyone, welcome to La Baik Bongcah. Sekilas aktivitas sarapan di pagi hari adalah hal yang normal, tapi ada yang unik dari keluarga ini. Sang ibu nanya sama anak cowoknya, kenapa ketika bangun tidur detak jantungnya 110. Ibu memastikan dengan mengukurnya di sebuah alat, ternyata angkanya 100. Ayah menjadi lega, anaknya masih baik-baik aja. Sebuah narasi dari Jiang Yi, putra mereka, bahwa dia menderita masalah pada detak jantungnya. Sudah keturunan dari ayahnya yang juga sakit jantung. Setiap hari sang ibu harus mengecek detak jantung suami dan anaknya. Jiang Yi juga punya mimpi menjadi atlet basket. Namun kondisi jantungnya seperti bom waktu. Pertama kali dia mendaftar ke klub basket, detak jantungnya semakin cepat ketika dia berhadapan sama seorang cewek sekaligus pelatih basketnya. Jiang Yi nggak mudah menyerah, dia tetap ikut latihan fisik walau sempat ngos-ngosan. Pelatih cewek itu memutuskan melatih Jiang Yi secara pribadi buat menguatkan fisiknya karena 2 bulan lagi pertandingan akan dilaksanakan. Dokter juga bilang hasil kesehatan jantungnya masih cukup bagus, tapi kalau suatu kali detaknya semakin cepat, jangan lupa buat minum obat. Beberapa kali Jiang Yi emang kelihatan letoy dibanding teman-temannya. Nah, ada senior yang namanya Suke, dia nggak suka sama anggota lemah begitu. Dia pun menantang Jiang Yi adu tanding 1 lawan 1. Di tengah-tengah jantung Jiang Yi sakit lagi sampai dia jatuh kelentang. Jiang Yi minta tolong Suke mengambil obat di tasnya. Akhirnya Suke pun membantunya minum obat. Suke bilang, kalau kamu sakit kenapa maksa main? Jiang Yi menjawab, kamu begitu suka basket kan? Kamu beruntung punya kesempatan dan kesehatan, tidak seperti aku. Dari usia 11 tahun ibunya melarangnya main basket. Gimana pun juga dia nggak mungkin menyerah karena basket itu adalah mimpinya. Singkat cerita, Jiang Yi berhasil ikut pada pertandingan basket antar sekolah. Dengan semangat Jiang Yi bermain basket demi kemenangan timnya. Ayahnya juga menonton di kursi penonton. Jiang Yi berhasil memasukkan bola dan mencetak poin sehingga di detik-detik selesai pertandingan tim mereka berhasil unggul 1 poin. Namun setelahnya Jiang Yi merasakan kesakitan dan jatuh terlentang lagi. Teman-temannya sangat panik dan menghampiri. Ayah segera minta manajer memanggil ambulans, lalu dia menolong putranya yang pingsan di tengah lapangan. Di rumah sakit, ibu marah besar. Apakah sekolah Jiang Yi memang seperti ini? Memutuskan seorang murid bertanding tanpa berkonsultasi dengan orang tuanya, tanpa mengecek kondisi kesehatan muridnya. Pelatih dan manajer minta maaf karena nggak tahu Jiang Yi sakit. Ayah juga jadi ikut disalahkan. Dokter akhirnya datang, ibu cemas apakah Jiang Yi perlu operasi jantung. Kata dokter sekarang jantung Jiang Yi situasinya masih terkontrol. Kemudian Jiang Yi bangun dari pingsannya. Sambil masih lemas, Jiang Yi bilang pada orang tuanya kalau dia itu nggak apa-apa. Dokter bilang kali ini dia beruntung dibawa ke rumah sakit tepat waktu. Kalau enggak, maka dia akan dalam bahaya. Jiang Yi nanya apa dia masih bisa main basket. Dokter menjawab saat ini tidak boleh. Jiang Yi merasa kecewa dan juga sedih. Yang bikin terharu ini teman-temannya Jiang Yi sampai datang ke rumah mohon-mohon sama ibunya Jiang Yi buat ngizinin Jiang Yi main. Mereka janji akan menjaga Jiang Yi baik-baik dan gak akan biarin dia bekerja terlalu keras. Syukurlah akhirnya si ibu lulu juga. Jiang Yi diperbolehkan main di final. Senangnya tim mereka akhirnya menang dan dapat piala. Orang tuanya juga merasa lega, akhirnya Jiang Yi bisa mewujudkan impiannya.